Sadar enggak kalian bahwa round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin dekat? Setidaknya tinggal 1 bulan lagi kita bakal disuguhkan perjuangan tertinggi Timnas Indonesia menuju panggung dunia. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini dulu. Karena 1 like dan 1 dari kalian itu ternyata bisa mengurangi 1 angka pengangguran yang ada di Indonesia. Dan kalau sudah saya ucapkan terima kasih, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Harapan kita enggak muluk-muluk, cuma soal jalannya pertandingan, semoga tidak terjadi kontroversial, tidak terhambat oleh wasit maupun drama. Tapi siapa sangka sejak sekarang saja situasinya sudah tidak kondusif. Timur Tengah sedang dilanda jual beli serangan. Bukan karena Israel dan Palestina saja, tapi kali ini benar-benar panas antara serangan Israel ke Doha, ibu kota Qatar. Ya, ini adalah pukulan keras bagi Konfederasi Sepak Bola Asia alias AFC, sebab negara yang mereka tunjuk sebagai tuan rumah justru riskan terhadap konflik perang. Dan tentu seperti konflik-konflik sebelumnya, ketakutan yang terjadi adalah jika semuanya menyebar ke negara tetangga termasuk Arab Saudi sebagai sekutu yang sudah menyatakan siaga. Di satu sisi, Timnas Indonesia telah menyiapkan beberapa skenario baru jika di round keempat memang benar-benar berat. Bahkan skenario ini sudah siap jika harus berjuang ke round 5. Lantas apa skenario terobosan Timnas dan apakah ada kemungkinan tuan rumah dipindah? Untuk itu, let's go kita bahas satu persatu. Siapa yang sangka, justru jauh sebelum peluit pertama dibunyikan, drama sudah terjadi. Drama bukan di lapangan, tapi di langit-langit timur pada tanggal 9 September tahun 2025 kemarin, dunia dikejutkan dengan kabar yang bikin bulu kuduk berdiri. Enggak ada angin, enggak ada hujan. Tiba-tiba Israel meluncurkan serangan udara ke berbagai titik di kawasan Gaza, Lebanon, Suriah, pesisir Tunisia. Bahkan yang paling bikin geger ibu kota Qatar, Doha juga ikut kena hantaman. Doha, kota sultan, kota super mewah. Pusat bisnis sekaligus venue elit yang dipilih AFC untuk menggelar pertandingan round 4 mendadak jadi target. Kalian bisa bayangin enggak negara yang identik sama hotel bintang 7, stadion berak dan jet pribadi di bandara sekarang harus berurusan dengan rudal. Israel berdalih kalau targetnya adalah pemimpin Hamas yang sedang berada di Qatar, tapi alasan itu jelas enggak masuk akal bagi warga sipil yang ketakutan. Hingar-bingar roket malam itu bikin semua mata dunia menoleh. Qatar tentu enggak tinggal diam. Mereka langsung mengecam habis-habisan. Menyebut Israel sudah kelewat batas, dan seperti domino, efeknya langsung menyebar, Arab Saudi pun pasang badan. Mereka bilang siapapun yang nyerang Qatar sama saja nyerang keamanan seluruh kawasan Teluk. Seketika tensi politik dan militer makin memanas di Timur Tengah, enggak cuma Arab Saudi, Uni Emirat Arab juga ikut lantang bersuara. Mereka menegaskan kalau keamanan negara-negara Teluk enggak bisa dipisahkan. Keamanan negara-negara Teluk Arab tidak dapat dipisahkan dan kami berdiri teguh dengan negara Qatar mengutuk serangan berbahaya Israel yang menargetkannya dan menegaskan solidaritas penuh kami dengannya dalam menghadapi agresi ini. Bunyi solidaritas Uni Emirat Arab untuk Qatar. Intinya serangan ke satu negara sama dengan serangan ke semua negara. Dan coba bayangkan semua ini terjadi hanya sebulan sebelum round 4 dimulai. Buat IFC ini jelas mimpi buruk. Terlepas kita tetap respek kemanusiaan, tapi kondisinya memang tidak aman untuk sepak bola. Gimana mungkin pertandingan kelas dunia bisa digelar di tengah bayang-bayang perang? AFC bisa jadi memberi peringatan keras ke pihak-pihak terkait. Pesannya jelas, jangan sampai konflik ini merembet sampai Oktober. Kalau tidak, keamanan pemain dan ofisial tidak bisa dijamin. Nah, kalimat tidak bisa dijamin itu yang bikin bulu kuduk kita berdiri. Karena kalau benar terjadi, ada 2 kemungkinan. Pertama, round 4 tetap digelar di Qatar atau Arab Saudi, tapi dengan pengamanan super ketat. Atau kedua, tuan rumah dipindahkan ke negara netral. Secara teori bisa, tapi praktiknya agak ribet banget memang. Pertama, AFC pasti keberatan karena semua kontrak, sponsor, dan logistik sudah diikat dengan Qatar dan Saudi. Kedua, pindah mendadak berarti biaya membengkak. Ketiga, gengsi negara Teluk bisa terguncang, mereka paling enggak mau dibilang gagal jaga keamanan. Namun kalau situasi makin panas, opsi pindah tetap ada di meja. Negara yang disebut-sebut bisa jadi alternatif adalah Jepang atau Korea Selatan. Kenapa? Karena 2 negara itu punya fasilitas kelas dunia,
aman, dan netral. Bahkan di media sosial, fans Indonesia sendiri banyak yang desak AFC biar berani ambil keputusan. Pindahin aja ke Asia Timur daripada main di tengah rudal, kata netizen, dan kalau benar dipindahkan ke Jepang atau Korea, itu bisa jadi keuntungan besar buat Indonesia. Karena suasana bakal lebih netral, atmosfer stadion enggak seganas kalau main di Timur Tengah. Ya, minimal kita enggak harus menghadapi kontroversi tim tanknya kayak badai pasir, seperti guling-guling dan kontroversi wasit. Tapi apapun yang terjadi, PSSI enggak mau terlalu larut mikirin politik. Erick Thohir tegas bilang fokus utama Garuda adalah sepak bolanya saja. Skuad kita sudah cukup lengkap, ada kombinasi pemain lokal yang makin matang plus diaspora yang makin nyetel. Patrick Kluivert juga sudah punya skema jelas. Targetnya adalah mencuri poin dari Irak dan Arab Saudi. Kalaupun gagal jadi juara round keempat, PSSI sudah siapkan skenario terobosan. Apa itu? Finish di posisi runner-up grup, lalu lanjut ke round 5. Di round 5 ini runner-up grup B bakal ketemu runner-up grup A Qatar, UAE atau Oman, dan pemenangnya baru bisa melangkah ke playoff antar konfederasi. Di titik inilah peluang Indonesia makin menarik. Kenapa? Karena di playoff salah satu lawan potensial adalah Bolivia. Bayangin kalau ini beneran terjadi.